Tugasku menemanimu. 这是命运的指引，让他去吧。是，主上。Halo semua, kembali bersama Miminata di sini. Kali ini kita akan menyelam dalam alur cerita novel Solen 3, The Legend of the Dragon King. Sebelum masuk ke dalam cerita, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe. Tanpa berlama-lama, Solen 3, The Legend of the Dragon King. Mari kita mulai. Setelah bertanya-tanya, dia menemukan bahwa asosiasi Master Roh tidak terlalu jauh. Dia segera ke sana. Asosiasi Master Roh berukuran hampir sama dengan asosiasi pandai besi. Sebagai Master Roh satu cincin, Tang Wulin hanya bisa masuk lantai pertama asosiasi Master Roh. Setelah menunjukkan cincin rohnya, dia bisa mendaftar dan diberi 1000 koin federal. Pengalamannya di asosiasi Master Roh berbeda dari yang ada di asosiasi pandai besi. Di tempat ini, tidak ada yang akan memperhatikan bocah dengan roh 10 tahun. Namun Tang Wulin masih sangat senang dengan perolehannya hari ini. Ketika dia kembali ke asramanya, ke kamarnya, dia menemukan bahwa Yun Shao, Zhou Zhengxi, dan Xie Xie semuanya sudah bermeditasi. Dia diam-diam naik ke tempat tidurnya sendiri dan mulai bermeditasi sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Guru Wu Zhangguang kepada mereka hari itu. Guru Wu telah mengatakan bahwa dia akan mulai melatih Tang Wulin dan Xie Xie keesokan harinya. Tang Wulin tidak bisa bertanya-tanya metode apa yang akan dia gunakan. Dia mulai memutar kekuatan jiwanya dalam pola yang bahkan lebih rumit. Segera setelah itu Tang Wulin memasuki kondisi meditasi. Kekuatan jiwa yang lemah mulai beredar menuju meridiannya, menyatu sedikit demi sedikit. Di dini hari, ketika Tang Wulin selesai bermeditasi, dia heran menemukan bahwa Xie Xie telah menghilang dan matahari telah terbit. Ini adalah pertama kalinya dia mencoba metode meditasi baru ini dan dia bangun lebih lambat dari sebelumnya. Dia segera turun dan berlari untuk membasuh mukanya bersiap-siap. Bagi Tang Wulin, waktu makan adalah waktu terpenting dalam harinya. Tang Wulin dengan gembira berlari menuju pintu asrama, namun bahkan sebelum dia mendekati pintu, dia melihat sekelompok siswa kelas atas mencari kemana-mana seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Ketika dia mendekati mereka, dia tiba-tiba menemukan bahwa ada sosok yang tidak asing lagi di kelompok siswa ini. Musi mengenakan seragam sekolah. Ya, dia ada di sana. Saat Tang Wulin melihatnya, Musi juga secara tidak sengaja menoleh menatap lurus ke arahnya. Itu dia. Dia tiba-tiba mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Tang Wulin. Sebelum Tang Wulin sempat bereaksi, Musi bersama dengan 7 atau 8 siswa laki-laki kelas atas mengelilinginya. Apa yang kalian inginkan? Tang Wulin bertanya dengan bingung. Ada masalah yang aku miliki denganmu. Ikutlah denganku, nak. Seorang siswa laki-laki berseru kepada Tang Wulin dengan nada yang aneh. Tang Wulin bertanya, ada apa? Katakan saja di sini. Dia memiliki pemahaman yang samar tentang situasi di dalam hatinya. Siswa divisi lanjutan ini ada di sini untuk mencari masalah. Ini pasti terkait dengan Musi. Ada cukup banyak siswa kelas 1 yang baru diterima di sini, namun mereka semua takut oleh ekspresi garang dari para siswa kelas atas. Kau pikir kau punya pilihan? Siswa laki-laki itu berseru lagi, lalu mengulurkan tangannya meraih bahu Tang Wulin. Tang Wulin dengan keras melepaskan cengkeramannya dari bahunya. Kekuatannya jauh lebih besar dari yang diharapkan siswa kelas atas, menyebabkan dia tersandung dan hampir jatuh. Tanpa ragu-ragu, Tang Wulin segera menyerang. Seutas rumput biru perak meluncur dari telapak tangannya dalam sekejap. Siswa kelas atas di sekitarnya terikat. Dia juga secara langsung merobohkan yang sebelumnya terhuyung. Selama dia berada di akademi dasar, terlepas dari apakah itu untuk dirinya sendiri atau Naer, dia tidak pernah mundur dari perkelahian. Bahkan jika dia kalah jumlah, dia akan melawan. Jika dia tidak bertarung, maka dia tidak akan memiliki kesempatan sama sekali lagi pula. Ini adalah akademi dan dia akan baik-baik saja selama dia berhasil keluar dari pengepungan. Jelas, siswa kelas atas ini tidak mengharapkan tindakan ini. Bahkan dengan begitu banyak orang di pihak mereka, Tang Wulin berani menyerang. Dan itu, dia sangat menentukan dan mampu mengikat mereka semua dengan rumput biru perak dalam sekejap. Tepat ketika siswa laki-laki di depan mulai mengumpulkan kekuatan jiwa, Tang Wulin bertabrakan dengannya. Siswa laki-laki kelas atas dikirim terbang, sepertinya Tang Wulin akan keluar dari pengepungan mereka. Namun tepat pada saat ini,
Sosok diam-diam muncul di depannya bersama dengan cahaya yang sangat menyilaukan. Setelah cahaya yang menyala-nyala ini, Tang Wulin merasa seolah seluruh tubuhnya akan terbakar. Kecepatannya tiba-tiba menurun. Dia hanya mendengar dengusan dingin sebelum dia merasakan sakit di perutnya dan ditendang kembali ke pengepungan. Saat dia ditendang ke pengepungan, Tang Wulin menemukan bahwa kekuatan jiwanya sedang dikonsumsi dengan cepat. Dalam waktu singkat, 10 tingkat kekuatan jiwa telah digunakan. Satu demi satu, para siswa kelas atas membebaskan diri dari rumput biru perak. Tang Wulin telah mengikat begitu banyak orang secara bersamaan, tetapi mereka mampu membebaskan diri dari rumput biru perak dengan tingkat kekuatan jiwa mereka yang lebih besar. Setelah istirahat, efek samping variannya dari rumput biru perak muncul dengan sendirinya. Kekuatan jiwanya dengan cepat menipis. "Bocah, kau berani menabrakku?" Siswa kelas atas berteriak ketika dia mengayunkan tinjunya ke arah wajah Tang Wulin. "Berhenti!" Musi berteriak dengan tajam. Murid laki-laki dengan kesal menahan tangannya, tetapi dia masih mendorong Tang Wulin ke tanah. Tang Wulin akhirnya menyadari bahwa Musi adalah orang yang sebelumnya telah melepaskan cahaya yang menyala-nyala itu. Mengejutkan, 2 cincin roh 100 tahun kuning bangkit dari kakinya. Di atas kepalanya ada bola cahaya keemasan yang bersinar seperti matahari. Di bawah kirinya ada api bundar kecil berdenyut dengan energi. Seperti nyala api ini adalah rohnya. Api itu untuk sementara tertahan, tapi suhu di sekitarnya masih naik beberapa derajat. Jiwa bela diri macam apa ini? Itu memiliki aura kekuatan di sekitarnya. Para siswa kelas atas lainnya bergegas untuk menyingkir saat Musi berjalan menuju Tang Wulin. Meskipun panas, jiwa bela dirinya telah ditekan. Itu masih mengesankan dan gagah seperti sebelumnya. 2 cincin, itu berarti dia sudah menjadi seorang Grandmaster jiwa. "Aku Musi dari kelas 1 tahun kelima. Aku ingin bersaing denganmu dalam menempa. Jika kau memiliki keinginan untuk terus belajar di akademi ini, maka kau tidak bisa menolak," kata Musi dengan dingin. Sejak dia masih kecil, Musi telah menjadi gadis yang sangat kompetitif. Tang Wulin memelototinya. Dia membenci orang yang paling mengancamnya dan segera sisi keras kepalanya mengambil alih. Tepat saat dia akan berbicara, suara sedingin es menyela. "Jika kalian ingin hidup, maka berhentilah memuntahkan begitu banyak omong kosong dan pergi dengan anak buahmu." Ekspresi Musi memburuk saat tubuhnya yang ramping dan lembut menjadi tegang. Matanya bagaimanapun menunjukkan sedikit keterkejutan. Orang lain tidak akan tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia bisa dengan jelas merasakan sensasi dingin di lehernya. Dia merasa jika dia bergerak bahkan 1 inci, tenggorokannya akan digorok. Dia tidak berani bergerak, bahkan tidak melepaskan jiwa bela dirinya. "Suruh semua orang pergi!" Suara menakutkan datang dari sampingnya, disertai dengan wajah. "Ah, bukankah ini Xie? Xie tidak lebih pendek dari Musi, jadi dia bisa mengarahkan belati naga cahaya. Dasar bajingan! Menurutmu, apa yang sedang kau lakukan?" Siswa laki-laki kelas atas sebelumnya berbicara. Xie dengan dingin menjawab, "Kesabaranku terbatas. Jika kau yakin bahwa aku tidak berani untuk melakukan ini di akademi, maka kau dapat mencoba dengan tanganku." Saat dia mengatakan ini, Xie memberikan tekanan melalui belati naga cahaya miliknya, menyebabkan Musi berteriak kesakitan. "Kalian semua pergi!" Musi dengan cepat berteriak. Dia bisa dengan jelas merasakan niat membunuh dari belakangnya. Bagaimanapun dia baru berusia 12 tahun. Dalam situasi seperti ini, dia tidak bisa berpikir apapun dan hanya dapat menyerah pada ketakutannya yang meningkat. Siswa kelas atas tidak punya pilihan lain, jadi mereka mulai pergi. Namun tepat pada saat ini, suara gemuruh berteriak, "Berhenti!" Seluruh tubuh Xie menggigil. Dia segera menyingkirkan belati naga cahaya dan belati naga bayangannya yang tak terlihat. Segera setelah itu, sosok tubuh yang tinggi muncul, menggendongnya seperti bayi perempuan. Di gedung pengajaran divisi menengah. Keluar dengan itu, apa yang terjadi? Direktur pengajaran Long Hengsu bertanya dengan cemberut. Musi berkata dengan kepala menunduk, "Aku hanya mencari Tang Wulin untuk bersaing denganku." Xie mencibir, "Kau membawa sekelompok ante ke asrama." Xie mencibir, "Kau membawa sekelompok ante ke asrama kelas 1 kami. Begitukah caramu para siswa senior menemukan seseorang?" Long Hengsu dengan dingin memelototinya. "Bukankah kau mengancam murid senior dengan pedang? Apa yang akan kau lakukan jika mereka tidak berhenti?"
Apakah kau benar-benar akan membunuhnya? Bibir Xie mulai berkerut saat tatapannya menyapu siswa senior dengan jijik. Aku tidak bisa memastikannya. Long Hengsu berbalik ke arah Tang Wulin. Bagaimana denganmu? Kaulah yang bertindak pertama. Apakah kau punya penjelasan? Mata Tang Wulin memancarkan kelembutan, tetapi ekspresinya tegas. Ketika aku masih kecil, ayahku menjelaskan beberapa asas. Ketika aku memasuki akademi dasar, dia mengatakan kepadaku bahwa jika dia tahu aku menindas adik kelasku, dia akan dengan kejam memberiku pelajaran. Namun, jika siswa yang lebih tua menindasku, maka aku harus membalas mereka tanpa ragu-ragu dan dia tidak akan menyalahkanku sama sekali. Saat dia melihat anak di depannya, Long Hengsu terkejut menemukan bahwa setelah bertindak sebagai direktur pengajaran selama bertahun-tahun, dia akhirnya bertemu seseorang yang bisa membuatnya tidak bisa berkata-kata. Oh, kata-kata yang bagus. Aku tidak berpikir muridku telah melakukan kesalahan, kata Wu Zhangkong dengan suara sedingin saat dia berjalan ke kantor. Ekspresi Long Hengsu menjadi masam. Guru Wu, apakah Anda sudah melupakan sopan santun yang paling dasar? Seperti mengetuk, Wu Zhangkong dengan dingin meminta maaf. Maaf? Wajah Long Hengsu bergerak-gerak. Di mana ketulusan dalam permintaan maaf orang ini? Dia sudah menyebabkan sakit kepala bagi direktur pengajaran divisi lanjutan dan sekarang, bahkan setelah dipindahkan ke divisi menengah dan ditugaskan di kelas terburuk, dia tidak berubah sama sekali. Tatapan sedingin es Wu Zhangkong menyapu kelompok siswa tahun kelima Muzi. Yang besar memanfaatkan yang kecil ya. Kalian pasti punya keahlian. Mengambil keuntungan dari yang kecil bukanlah sesuatu yang akan aku lakukan, tetapi jika aku menemukan bahwa kalian telah memprovokasi siswaku lagi, aku akan memukuli guru yang telah bertanggung jawab atas kelas kalian. Long Hengsu dengan marah berkata, Guru Wu, mohon tunjukkan sikap bermartabat. Wu Zhangkong dengan dingin menjawab, jika Anda bisa mengalahkanku, maka aku akan bertindak dengan bermartabat. Setelah berbicara, dia meraih kepala Xie dengan satu tangan dan menyeret Tang Wulin dengan tangan lainnya. Mereka meninggalkan gedung pengajar. Kamu, Long Hengsu dengan marah bangkit, ingin menghentikan Wu Zhangkong, tetapi kemudian dia teringat hal-hal yang berani dilakukan oleh Wu Zhangkong di divisi lanjutan. Setelah mengingat hal-hal ini, dia tidak lagi memiliki keberanian untuk menghentikannya. Orang ini adalah orang gila. Dia berseru, kalian, setiap orang dari kalian akan menghadapi serangkaian tindakan disiplin. Apakah kalian benar-benar berpikir akan menjadi ahli jika kalian menindas yang lemah sebagai yang kuat? Kemarahan membara keluar dari direktur pengajar, sepenuhnya ditunjukkan pada siswa tahun kelima ini. Setelah meninggalkan gedung pengajar, Wu Zhangkong melepaskan tangan Tang Wulin dan berjalan ke depan mereka. Saja menatap punggung Wu Zhangkong yang tinggi dan lurus, Tang Wulin buru-buru mengambil langkahnya untuk mengejarnya. Terima kasih guru. Wu Zhangkong dengan acuh tak acuh berkata, kau tidak melakukan kesalahan apapun, jadi tidak ada alasan untuk berterima kasih padaku. Tidak ada yang diizinkan untuk menindas kelasku. Xie menyusul mereka, senyum langka terpancar di wajahnya. Guru Wu, Anda sangat keren sekali. Aku sangat mengagumi Anda. Bahkan jika Anda memberi kami pelatihan yang mengerikan, aku tidak akan mengeluh sama sekali. Oh, ingat kata-katamu, kata Wu Zhangkong dengan lemah. Terima kasih. Tang Wulin menarik lengan Xie. Aku juga harus berterima kasih. Demikianlah alur cerita novel Solen 3 The Legend of the Dragon King. Sebelum Mimin akhiri, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe, karena tugasku kan selalu menemanimu.